Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika peminatan. Ya, kita lanjutkan materi. Kali ini mengenai penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Ya, sebelumnya telah dibahas penjumlahan dan pengurangan vektor secara analitik atau secara aljabar. Ya, penjumlahan secara biasa atau aljabar. Kali ini secara geometri. Seperti apa sih geometri ini? Identik dengan gambar. Ya, menjumlahkan dan mengurangkan vektor dengan menggunakan gambar. Konsepnya seperti apa? Perhatikan, misal diberikan dua vektor, diberikan dua vektor di sini. Ya, ada vektor U dan vektor V. Perhatikan gambarnya U lurus ya, mendatar dan V seperti ini. Ya, penjumlahan vektor secara geometri itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, yakni yang pertama dengan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Seperti apa sih? Kita bahas dua-duanya. Ya, yang pertama aturan segitiga. Ya, dengan aturan segitiga menjumlahkan vektor. Ya, di sini ada dua vektor ya. Kalian gambarkan ulang. Yang pertama gambarkan ulang vektor U. Ya, ya, ini menjumlahkan ya. U tambah V ya. U tambah V. Ya, U tambah V. U tambah V. Vektor U. Ya, ini tidak ada panahnya ya, maaf. Vektor U ditambah V. Konsepnya adalah kalau penjumlahan itu vektor U dilanjutkan oleh vektor V. Ya, berarti panahnya berlanjut ya dengan tidak merubah posisi. Ya, posisinya kalau miring seperti ini ya tetap seperti ini dan mendatar seperti ini tetap seperti ini. Kita tidak boleh merubah. Tapi boleh apa namanya? Menggeser ya, menggeser posisi. Ya, balik lagi dengan aturan segitiga untuk vektor U ditambah vektor V. Ya, konsepnya tadi adalah vektor U dilanjutkan oleh vektor V. Ya, yang pertama gambarkan ulang vektor U, kemudian kita lanjutkan dengan vektor V. Ya, melanjutkan bagaimana? Ya, ini kan pangkal, ini ujung ya. Dengan meletakkan pangkal V di pangkal U. Ini namanya melanjutkan. Seperti apa? Seperti apa? Seperti ini. Ya, ini dia. Aturan segitiga. Vektor U dilanjutkan atau ditambah vektor V. Aturan segitiga, maka hasilnya menjadi ya dari pangkal U sampai ujung terakhir. Ya, dari pangkal sampai ini kan berlanjut ya. Vektornya berlanjut ya. Penjumlahannya atau hasilnya adalah resultannya adalah seperti ini. Ya, ini dia. Dari pangkal yang paling ujung, paling pertama yaitu vektor U sampai pangkal yang terakhir. Maaf, sampai ujung yang terakhir yaitu di vektor V. Ya, garis merah ini ya. Ini adalah hasil daripada U, vektor U ditambah vektor V. Ya, perhatikan panahnya. Ya, perhatikan panahnya. Ya, berlanjut dari hasilnya adalah dari pangkalnya vektor U, kemudian berakhir di ujungnya vektor V. Ya, karena U tambah V itu, vektor U ditambah V itu adalah vektor U dilanjutkan oleh vektor V. Maka hasilnya ini yang merah. Ya, masih bingung ya? Mudah-mudahan sih pelan-pelan ya. Yang kedua, aturan jajar genjang. Ini juga akan menghasilkan eh, gambar vektor resultan daripada vektor U ditambah vektor V. Seperti apa? Ya, masih sama caranya. Gambarkan vektor U. Ya, sama ya. Kemudian masih sama. Ya, perhatikan. Kalau tadi aturan segitiga, vektor V ini ya pangkalnya ditaruh di ujung U. Nah, kalau di aturan jajar genjang, pangkal V ditaruh di pangkal U. Perhatikan. Seperti ini. Ini aturan jajar genjang. Kenapa kok aturan jajar genjang? Karena akan membentuk seperti jajar genjang. Ya, kemudian kita lanjutkan, kita buat garis bantu yang sehingga membentuk jajaran genjang.
Nah, ini dia. Seperti jajar genjang kan ya? Ya. Nah, hasilnya di mana? Hasilnya di mana? Hasilnya adalah kita tarik garis dari titik potong kedua vektor ini U dan V sampai sini. Ya, inilah resultannya atau hasil daripada U, vektor U ditambah vektor V. Ya, perhatikan. Ya, di kedua aturan ini, di dua cara ini, maka panjang daripada U tambah V itu vektor U ditambah V sama. Ya, paham ya? Kalau segitiga, vektor yang keduanya melanjutkannya itu adalah dengan pangkal ditaruh di ujung. Di ujung vektor yang pertama. Nah, kalau aturan jajar genjang, kedua pangkal ketemu. Ya, perhatikan posisinya tidak berubah. V tetap miringnya seperti ini. Ya, dan U tetap mendatar. Paham ya? Paham. Nanti lebih paham lagi ketika sudah dicontoh soal. Ya. Kita lanjutkan kali ini mengenai pengurangan vektornya secara geometri. Ya, seperti apa? Ya, masih sama. Ya, kita gunakan kembali vektor U dan vektor V. Posisinya seperti ini. Ya. Dan caranya pun ada dua juga sama, yakni aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Kalau pengurangan itu seperti apa? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama aturan segitiga. Ya. Perlu kalian ketahui, ya, ini pengurangan ya, U kurang V. Vektor U dikurang V. Ini adalah sama dengan vektor U ditambah ya lawan daripada vektor V. Ya, kemarin konsepnya seperti itu kan ya. Ya, bila mana diberikan seperti ini. Bila mana ada U tambah, jangan U deh. Ada A, vektor A ditambah min vektor B. Ini kan sama aja vektor A dikurang vektor B. Ya, kita balik konsepnya. Ya, bahwa vektor U dikurang V itu sama aja vektor U ditambah negatif vektor V. Ya, negatif ini menandakan arah ya, arah yang berlawanan daripada vektor V. Perhatikan di sini. Ya. Ya. Sedangkan di sini positif, arahnya seperti ini. Berarti kalau lawannya ya berlawanan arahnya seperti apa? Dengan tidak merubah posisinya miring seperti ini. Seperti apa? Ya, ini lawan daripada vektor V ya. Vektor V. Perhatikan. Ya, ini dia. Ini adalah negatif vektor V. Lawannya berlawanan. Arahnya berlawanan, maaf. Arahnya berlawanan. Ya, paham ya? Ya, apapun nanti vektornya seperti ini. Ya. Misal ada vektor A seperti ini, vektor A. Jangan, sorry. Ada vektor A seperti ini ya. Saya punya vektor A. Maka negatif A. Ya, maka negatif vektor A. Negatif A berarti arahnya berlawanan daripada vektor A. Seperti apa arahnya? Ah, seperti ini nanti vektornya. Ya, arahnya ke atas. Ya, paham ya? Ya. Balik lagi, misal saya punya seperti ini. Vektor P. Ya. Maka negatif P vektornya seperti apa? Berlawanan. Ini negatif P. Ya, sorry. Ya, ini adalah vektor negatif P. Arahnya berlawanan daripada vektor P. Itu aja ya. Mudah-mudahan paham. Ya, balik lagi ke pengurangan vektor secara geometri. Ya, seperti apa? Caranya masih sama. Gambarkan ulang vektor U. Persis sama. Ya, ini dia. Nah, perhatikan. Kalau tadi, ya kita pakai yang ini kan? Ya. Ya, V ini tidak dipakai lagi, tapi pakai ini. Konsepnya pakai yang ini. Bahwa, nah ini dia ya. Bahwa vektor V ini telah berubah arahnya menjadi berlawanan arah daripada vektor V alias negatif V. Arahnya seperti ini. Perhatikan ya. Kembali lagi tadi aturan segitiga bahwa pangkal V kita letakkan di ujung U. Ya, di ujung U. Kalau aturan segitiga
pangkal ketemu ujung. Perhatikan aturan segitiga adalah pangkal ketemu ujung. Oke, ujung ketemu pangkal. Pangkal ketemu ujung atau ujung ketemu pangkal. Itu aturan segitiga. Penjumlahan, ya, penjumlahan vektor. Ya, konsepnya masih sama walaupun ini pengurangan, tapi kita pakai konsep penjumlahan. Ya, maka seperti ini gambar daripada vektor negatif V, ya, negatif vektor V. Arahnya berlawanan daripada vektor V. Maka hasilnya adalah, ya ini dia. Ya, hasilnya adalah tadi. Ingat ya, kembali lagi nanti videonya di penjumlahan. Hasilnya adalah ujung pangkal U ke ujung, dari ujung U, ujung vektor U ke pangkal vektor negatif V. Inilah hasil daripada pengurangan daripada vektor U dikurang V. Ya, ini hasilnya. Mudah-mudahan paham ya. Yang kedua, aturan jajar genjang. Konsepnya sama. Ya, kita lagi-lagi masih menggunakan, ya, ini konsep daripada pengurangan vektor. Ya, berubah tandanya menjadi plus dan V-nya menjadi negatif. Oke, masih sama ya. Kemudian berarti lagi-lagi negatif V vektor yang kita pakai. Vektor negatif V ya. Arahnya seperti ini. Langkahnya sama, gambarkan ulang vektor U. Ingat tadi apa? Kalau aturan jajar genjang, pangkal ketemu dengan pangkal. Ya, berarti kira-kira vektor negatif V ini ada di mana? Di sini kah atau di sini? Ingat aturan jajar genjang, pangkal ketemu ya benar ya, pangkal ketemu pangkal. Jadi di sini ya. Vektor gambar daripada negatif vektor V, ya, ada di sini. Ya, ini dia. Kalau tadi kan penjumlahan, ini ya. Di sini dia, penjumlahan. Ya, ada di sini. Kalau pengurangan seperti ini. Lagi-lagi supaya membentuk jajar genjang kita buat garis bantu. Ya, ini dia. Di mana hasilnya? Ya, hasilnya di mana? Kita tarik garis dari titik potong kedua pangkal. Ya, berarti dari sini ke sini. Ya, inilah hasilnya. Nah, ini adalah ya efek pengurangan daripada U, vektor U dikurang vektor V. Lihat, sama ya. Ya, kita mau gunakan cara yang mana, hasilnya juga akan menghasilkan vektor yang sama. Dicatat ya, mudah-mudahan paham. Ingat konsepnya bahwa kalau aturan segitiga, baik itu pengurangan atau penjumlahan, ya, kalau aturan segitiga penjumlahan, ya tadi ya, kalau penjumlahan vektor U dilanjutkan vektor V, berarti panahnya atau garisnya berlanjut, seret berlanjut ya, panahnya ikutan searah, ya, itu berlanjut. Nah, kalau aturan jajar genjang, pangkal ketemu pangkal, pantat ketemu pantat, gitulah bahasanya ya. Mohon maaf, biar gampang saja dipahami. Ya, lanjut kita akan ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Seperti apa? Oke, kita masuk ke contoh ya. Misal diberikan dua vektor, misal ya, saya punya yang pertama vektor A seperti ini. Ya, perhatikan arahnya. Ini vektor A. Ya, kemudian diberikan lagi vektor B. Ya, misal vektor B ada di sini. Kelihatan ya. Nah, perhatikan. Ini vektor B. Ya, pertanyaannya, gambarkan penjumlahan daripada vektor A ditambah vektor B. Ya, sama dengan seperti apa? Gambarnya seperti apa? Secara geometri. Misal kita pakai aturan segitiga ya, seperti tadi ya. Seperti tadi. Tidak merubah posisi tapi menggeser. Ingat kalau aturan segitiga tadi seperti apa? Aturan segitiga melanjutkan ya, berarti vektor A dilanjutkan oleh vektor B. Kita gambar di sini ya. Perhatikan gambar 3 ya, 3 kali 2. Ini vektor A. Oke, vektor A dilanjutkan oleh vektor B. Oke, pangkal B ketemu ujung vektor A. Berarti ada di sini. Sorry, maaf. Warna hijau.
Berarti vektor B ada di sini. Ih, gampang ternyata ya. Ini vektor B. Maka resultannya di mana? Hasilnya mana hasilnya? Ini hasilnya ada di sini. Ya. Kemana panahnya? Di sini apa di sini? Ya, ingat tadi hasilnya kemana panahnya? Arahnya? Ya, arahnya ke sini. Ya, mulainya dari pangkal A berakhir di ujung B. Gitu ya. Ini adalah resultan daripada vektor A ditambah vektor B. Ya. Kalau secara aljabar, perhatikan ya. Kita bisa dong tentukan komponen daripada vektor A. Ya. Perhatikan, rise and run and rise. Ya. Ke kanan 3. Ke kanan 3, berarti kan 3 di sini ya. Ke kanan 3, run ke kanan 3 komponen ya. Rise-nya berapa nih? 2. Ya, kemudian vektor B berapa? Run-nya kanan kiri, run-nya kanan 2 ya. 2 turun ya. Turun berapa? 2, berarti min 2. Ini komponennya ya. Komponen daripada kedua vektor ini. Nah, kalau secara analitik atau aljabar berarti kan vektor A ditambah vektor B itu sama aja. Kita langsung ya. 3, 2 ditambah min 2. 2 min 2 ya. 2 min 2. Berarti sama aja. 3 tambah 2 5. 2 tambah min 2 0. Perhatikan hasilnya. Ini digambar ini ya. Run-nya ke kanan berapa? 1 2 3 1 2 3 4 5 5 ya. Rise-nya enggak, tetap ya, berarti 0. Nah, ini benar sama. Ya, ini adalah sama dengan 5 0. Ternyata gampang ya. Bisa ya. Bisa lagi. Ya. Kita coba lagi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita coba pengurangan. Seperti apa ya? Kalau tadi kan penjumlahan ya. Bagaimana kalau vektor A dikurang vektor B ya? Kita tahu tadi bahwa konsepnya adalah ketika vektor A dikurang vektor B itu sama aja vektor A ditambah negatif vektor B. Ya, lawan daripada vektor B. Berarti lawannya seperti apa? Ya, terbalik berarti arahnya. Ya, ini dia. Ini adalah negasi atau negatif vektor B. Ya, paham ya? Paham. Berarti kalau kita gambarkan pengurangannya ya, misal kita masih sama dengan menggunakan konsep aturan segitiga. Ya, di sini saya punya vektor A tidak merubah posisi, oke. Seret 3 kali 2 ya. 3 kali 2, maaf. Vektor, komponen 3 ke kanan naik 2. Ini vektor A. Nah, ingat aturan segitiga apa? Aturan segitiga berarti ada di mana nih? Sorry, maaf. Jangan di sini, saya agak ke bawah. Seret ini vektor A ya. Vektor A. Aturan segitiga bahwa pangkal vektor yang kedua bertemu ujung vektor yang pertama ya. Vektor A dilanjutkan oleh vektor negasi B ya, negasi vektor B ya. Ini vektor negasi B di sini, negatif B ya, berarti dilanjutkan ke sini ya. Seperti apa nih? Naik 2 berarti seret. Nah, ini adalah negasi vektor B. Mulai paham ya? Berarti hasil resultannya ada di mana? Hasilnya ada di mana? Ya, ini dia hasilnya. Saya pakai warna apa ya? Warna biru deh. Nah, ini hasilnya. Seret. Mulainya dari mana? Dari ujung negasi vektor negatif B apa dari pangkal vektor A. Dari sini ya. Seret. Ya, panahnya ada di sini. Perhatikan. Ya, ini adalah vektor A, hasil daripada vektor A dikurang vektor B. Paham ya? Paham. Oke, lanjut. Misal saya punya, supaya kalian lebih paham, misal saya punya gambar daripada operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Saya punya
Di sini saya punya vektor P. Kemudian saya punya vektor Q. Nah, dan saya punya vektor R. Ya, pernyataan yang benar menurut kalian seperti apa? Ya, apakah P tambah Q sama dengan R atau seperti apa? Ya, pernyataan yang benar mengenai gambar daripada ini, daripada vektor ketiga vektor ini. Perhatikan ya, kalau penjumlahan melanjutkan, ya, kalau penjumlahan melanjutkan, ya harus paham. Oke, lihat, perhatikan di sini. Siapa yang benar, yang mana? P tambah Q hasilnya R, betul nggak? Kalau vektor P tambah vektor Q sama dengan R, betul nggak dari gambar ini? P arahnya ke sini, kemudian Q arahnya ke sini. Oh, tidak melanjutkan ya, ini berarti salah. Oke, lanjut. Apalagi? Misal apa ya? Vektor R ditambah vektor Q hasilnya vektor P. Bener nggak nih konsepnya? Pangkal ketemu pangkal. Oh, harusnya kalau pangkal ketemu pangkal seperti ini pakai konsep jajar genjang. Ini pun salah, hasilnya bukan P. Nah, yang benar apa nih? Perhatikan, R berlanjut ke P, R berlanjut ke P. Udah ketahuan nih. Dan Q dari ujung vektor R. Berarti pernyataan yang benar adalah vektor R ditambah vektor P hasilnya adalah vektor Q. Paham? Paham ya? Ya, mudah-mudahan paham. Ya. Satu lagi nanti akan saya beri soal ya. Kita akan coba bahas, kemudian nanti kalian lanjutkan. Ya. Seperti apa? Oke, contoh berikutnya. Ya, diberikan gambar sebagai berikut. Perhatikan, ya ini complicated ya. Terdiri dari beberapa vektor dengan warna yang berbeda-beda. Ada vektor A, B, C. Ada vektor A, B, C, D, E. Ya, pertanyaannya adalah kita akan coba jawab satu persatu. Vektor A ditambah D dikurang vektor C, maka hasilnya seperti apa? Ya, kita coba jawab. Yang pertama, ya, bahwa vektor A ditambah vektor D dikurang vektor C. Perhatikan sama dengan apa? Ya, perhatikan di sini. Vektor A, ini vektor A ya. Vektor A ditambah vektor D, perhatikan. Ya, resultannya atau hasilnya mana nih? Ya, ini kan? Ya, dari sini ke sini. Dari A ke B. Ya, dari A ke B. Jadi, kita tahu konsepnya bahwa ya ini kan penjumlahan vektor ya dengan konsep segitiga, aturan segitiga. A tambah D, maka hasilnya ini, A ke B. Benar ya? Benar ya? A dilanjutkan D, maka hasilnya seperti ini, A ke B. Ya, A bermula daripada ujung vektor A dan B berakhir di ujung vektor D. Ya, kita tahu bahwa A plus D itu adalah sama aja nilainya dengan B plus C. Ya, maka hasilnya adalah A plus itu adalah B plus C. Ya, kita substitusi sini. A plus D kita ganti dengan ini. Ya, dengan B plus C. A plus D sama dengan B plus C. Nah, dikurang vektor C. Sudah. Vektor C dikurang vektor C, vektor 0 ya. Ini sama aja vektor B ditambah vektor 0. Ya, hasilnya berarti vektor B. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut yang kedua. Vektor B tambah E tambah D dikurang C. Ya. Nah, harus paham konsepnya ya. B tambah E plus D
kemudian dikurang C. Ya. Ini ya. Perhatikan di sini yang pertama B tambah E. B panahnya ke sini ya. B dilanjutkan E. Berarti kita dapat hasilnya siapa sih kalau B tambah E? B tambah E hasilnya adalah vektor A ya, vektor A. Sudah nih, bisa kita ganti nih. B vektor B plus E adalah vektor A. Berarti vektor A ditambah D dikurang C hasil apa? Ya balik lagi ke nomor yang pertama. A plus D min C hasilnya B. Paham gak nih ya? Mudah-mudahan paham. Yang ketiga, vektor C tambah D dikurang vektor E. Ya, seperti apa? Kita cek. Vektor C tambah D, C tambah D dikurang E. Ya, C tambah D dikurang E, C tambah D dikurang E. Perhatikan di sini. Ya, perhatikan C panahnya ke kanan, yang ini D ke bawah ya, ke bawah. Bisa ya? Paham gak nih? Ya, perhatikan di sini segitiga apa nih? BDC ya, BDC yang mengandung vektor CDE. C arahnya dari D ke B, kemudian D arahnya dari C ke B. Ya. Kita perhatikan vektor E. Vektor E dari D ke C. Ya. Perhatikan di sini gambar biru dan orange. D berlanjut ke vektor E berlanjut ke vektor D. Ya, ini kan penjumlahan vektor ya. Hasilnya adalah C. Ya. Paham gak nih konsepnya? Berarti kita bisa rubah C itu adalah penjumlahan, ya, vektor C itu adalah hasil daripada penjumlahan vektor D, vektor E ditambah vektor D, ya. Saya ulang. Perhatikan di sini ya, segitiga DBC ini. Vektor C adalah hasil daripada penjumlahan vektor E ditambah vektor D, ya. Berarti kita dapat konsepnya. Vektor C itu adalah hasil daripada penjumlahan vektor E ditambah vektor D. Ya, berarti bisa kita ganti vektor C di sini adalah E tambah D. Ya, vektor C kita ganti menjadi substitusi ya, vektor E ditambah D. Ya. Nah, kita lanjutkan nih. C ini udah diganti seperti ini. Kita lanjutkan ditambah D lagi. Ditambah vektor D dikurang vektor E. Ya, perhatikan di sini. Ya, bisa dong kita selesaikan. Ya, sama dengan apa nih? Vektor E dikurang vektor E adalah vektor 0, ya. Berarti tinggal ini, vektor D ditambah vektor D. Ya, ini habiskan ya. Coret deh ya, supaya lebih paham. Ya, tinggal D tambah D ya, berarti ya 2, hasilnya adalah 2D. Paham ya? Mantap. Yang terakhir, yang keempat, vektor A dikurang vektor E dikurang vektor B sama dengan apa? Perhatikan di gambar. Vektor A, mana vektor A? Nih. A adalah arahnya dari A ke C dikurang vektor E dikurang vektor E. Ya, vektor E dari D ke C dikurang vektor B. Ya, vektor B. Ya, A ke D. A ke D. Ya, perhatikan A. Kita bisa dapat nih A. Ya. Segitiga A C D. A C D. A C D. Perhatikan. Ya, A C D. Vektor A ya seperti yang nomor 3 tadi ya, seperti vektor C si A ini. Di sini dari vektor B berlanjut ke vektor E. Panahnya perhatikan. Ya, AD DC. Ya, ini adalah penjumlahan vektor. Ya, hasilnya siapa? B tambah E hasilnya siapa? Perhatikan segitiga DC. Ya, B tambah E hasilnya A, ya. Kita bisa dapat nih, ya. Seperti yang tadi, bahwa vektor A itu adalah
hasil daripada vektor B ditambah E. Udah nih, bisa kita ganti vektor A. Ya, vektor A kita ganti menjadi vektor B ditambah vektor E. Vektor B tambah vektor E dilanjutkan ya, dikurang vektor E dikurang vektor B. Ya, ini gampang banget. Ya, B kurang B habis 0, bukan habis ya, vektor 0. Kemudian E dikurang vektor E, ya vektor 0, maka hasilnya adalah vektor 0. Oke, cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian paham. Jika kurang paham bisa diulang kembali videonya. Ya, akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.